Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas kembali bagaimana viralnya masalah carut-marut di Kementerian Keuangan, di mana kemarin setelah Menko Polhukam Mahfud MD membuat statement bahwa adanya transaksi 300 triliun di Kementerian Keuangan dan selanjutnya mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, akhirnya Sri Mulyani angkat bicara terkait kegaduhan yang timbul belakangan ini, adanya transaksi mencurigakan di Kemenkeu. Sri Mulyani akhirnya angkat bicara karena mungkin adanya tekanan publik terkait dengan banyaknya transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Bayangkan, Sri Mulyani selalu menekankan bahwa dia akan menindak para pegawai di Kementerian Keuangan bila melakukan kecurangan. Tapi ternyata Menko Polhukam Mahfud MD malah membongkar adanya transaksi keuangan yang mencurigakan di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sudah ada 300 surat yang diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. Dari sebanyak 65 surat itu berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau perorangan yang tidak bersinggungan dengan Kemenkeu. Sri Mulyani juga mengungkapkan dari 300 surat itu yang dikirim ke Kemenkeu ada transaksi yang mencurigakan dengan rincian, yaitu ada 65 surat dengan transaksi perekonomian 253 triliun rupiah. Luar biasa. Ada 253 triliun rupiah yang beredar, nggak tahu bisa terjadi seperti itu. Ya. Jadi dari 300 surat itu 99 surat lainnya yang dikirim PPATK kepada aparat penegak hukum dengan nilai transaksi 74 triliun. Ya, tadi 65 surat itu transaksi perekonomian 253 triliun, sementara 99 surat lainnya itu transaksinya 74 triliun. Selanjutnya, ada 135 surat dari PPATK menyangkut pegawai Kemenkeu yang nilainya jauh lebih kecil dari nilai yang tidak menyangkut pegawai Kemenkeu. Namun, Sri Mulyani tidak merinci berapa nilai yang kecil menurut beliau. Kalau menurut kita, mungkin di bawah puluhan miliar, tapi kita nggak tahu apakah kalau beliau tuh triliun itu masih kecil ya, karena di sini tidak dirincinya. Ada juga surat yang paling menonjol yang dikirimkan PPATK, yakni surat bernomor 205 TR.01.2020 yang dikirimkan pada tanggal 19 Mei 2020. Dalam surat itu, PPATK menyatakan adanya transaksi mencurigakan sebesar 189,273 triliun dari hanya satu surat
yaitu transaksi tahun 2017 sampai dengan 2019. Ya, bayangkan transaksi 2017 sampai 2019 itu 189,273 triliun yang nggak tahu apakah ini menjadi masukan pajaknya buat negara atau kemana, ini nggak tahu kita. Ya, setelah menerima surat itu, Menkeu menegaskan langsung akan segera menindaklanjuti dan meneliti dan menyelidiki surat tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Berdasarkan hasil penyelidikan DJP dan DJBC, 15 perusahaan tersebut, ya, artinya 15 perusahaan tersebut masuk dalam kategori transaksi yang dicurigai. Ya, dia katakan bahwa 15 perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan ekspor, impor emas batangan dan emas perhiasan, serta kegiatan money changer dan kegiatan lainnya. Sri Mulyani juga menyatakan entitas impor emas batangan bernilai 326 miliar pada tahun 2017. Ya, pada tahun 2017 saja perusahaan ini telah mengimpor emas batangan 2017 senilai 326 miliar rupiah. Ya, tahun 2018 transaksi tersebut naik, yang tadinya dari 326 miliar menjadi 5,6 triliun rupiah tahun 2018. Dan pada tahun 2019 naik lagi lebih dahsyat, yaitu sebesar 8 triliun rupiah. Luar biasa. Ya, transaksi yang meledak-meledak. Apakah negara mendapatkan pajak dari transaksi tersebut? Bayangkan aja sekarang kita katanya utang kita, saya belum tahu persisnya, tapi sekitar 1.300 triliun. Kalau udah ada transaksi 300 triliun yang mencurigakan, kenapa nggak ditarik saja supaya utang negara bisa berkurang? Ya, menurut Sri Mulyani, sementara untuk ekspor tahun 2017 itu senilai 4,7 triliun. Ya, tadi kita import emas batangan senilai 326 miliar pada tahun 2017. Tahun 2018 naik menjadi 5,6 triliun dan 2019 naik lagi menjadi 8 triliun. Sementara nilai untuk ekspornya, ya, tadi import, sekarang ekspornya senilai 4,7 triliun pada 2017. Sementara di 2018 turun menjadi 3,5 triliun. Ya. Yang tadinya dari 4,7 triliun 2017 turun menjadi 3,5 triliun. Dan pada tahun 2019 turun lagi. Ya, yang tadi 2017 4,7 turun menjadi 3,6 triliun. Dalam kurun waktu 2 tahun, ya. Lalu DJP menerima surat dari PPATK dengan adanya nilai transaksi mencurigakan mencapai 205 triliun. Ya, bayangkan ya, PPATK sudah mengirim surat berulang kali supaya Menteri Keuangan meneliti adanya transaksi mencurigakan di kementerian beliau, yang mana PPATK sudah mencurigai transaksi tersebut. Kita nggak tahu, harusnya PPATK
kalau menemukan adanya transaksi mencurigakan sebesar tersebut, ya harusnya jangan kepada Kemenkeu, harusnya kasih ke KPK, biar KPK yang menelusurin apakah nilai transaksi tersebut yang 300 triliun tersebut adalah transaksi yang wajar, yang menguntungkan negara atau bukan. Ya, seharusnya PPATK mengirimkan surat memberitahukan kepada KPK adanya transaksi mencurigakan tersebut, bukan ke Kementerian Keuangan. Ini pendapat kami ya. Mudah-mudahan PPATK mendengar dan KPK juga segera menelisik dugaan adanya transaksi mencurigakan senilai 205 triliun sampai 300 triliun rupiah. Sri Mulyani menyebut dana sebesar itu berasal dari 17 perusahaan. Jadi Sri Mulyani bilang bahwa 205 triliun itu berasal dari 17 perusahaan, ya, yang bertransaksi di tahun 2017 sampai 2019. Ya, jadi berarti Sri Mulyani sudah mengetahui adanya transaksi yang disebutkan oleh Menko Polhukam, ya, senilai 300 triliun. Lalu Sri Mulyani mengatakan inisial oknum-oknum yang terlibat dalam transaksi tersebut ada beberapa. Ya, Sri Mulyani menyebutkan dengan inisial SB yang di dalam data PPATK disebutkan memiliki omset 8,4 triliun rupiah. Sementara dari data SPT mencapai 9,68 triliun rupiah atau lebih besar dari pajak yang dilaporkan oleh PPATK. Nah, bayangkan aja PPATK bilang begini, ya ternyata malah lebih besar ditemukan. Ya harusnya ini jalan celah KPK untuk masuk ya. Artinya Bu Sri Mulyani sudah mau kooperatif terhadap transaksi yang mencurigakan di bawah kementerian beliau. Setelah ditindaklanjutin, PT berinisial BSI tersebut berdasarkan data PPATK menunjukkan adanya transaksi mencurigakan mencapai 11,77 triliun. Ya. Sementara SPT pajaknya menunjukkan terjadi pajak 2017 sampai 2019 sebesar 11,5 triliun. Sehingga ada selisih pajak sebesar 212 miliar rupiah. Kita nggak tahu apakah ini sudah ditagih atau belum, atau sudah dikemanakan, kita belum tahu. Mudah-mudahan KPK cepat, jangan sampai dana-dananya sudah dibawa lari ke luar negeri. Ya, seperti buronan-buronan bank dulu, dananya sudah keburu dibawa ke luar negeri, maka hilanglah dana tersebut dan orangnya pun bisa hilang dengan face off ya, operasi muka. Itu ada dulu pengusaha bankers yang lari ke Australia, habis itu lari ke, kalau nggak salah ke Papua Nugini, mendirikan pabrik bir, akhirnya face off. Dana yang dibawa dari Indonesia hilang, nggak tahu kemana. Ya, kita harapkan segera nih KPK memblokir dana tersebut
supaya jangan keburu dibawa lari ke luar negeri. Kemudian yang disoroti lagi adalah inisial PT IKS ya, tahun 2018 sampai 2019 transaksinya, di mana PPATK menunjukkan data sebesar 4,8 triliun dan SPT-nya menunjukkan 3,5 triliun. Lalu menurut Sri Mulyani ada lagi seorang dengan inisial D. Bayangkan aja, ini apa loh? Pribadi, individu. Namanya DY, SPT-nya 38 miliar. Sementara transaksi yang ditemukan oleh PPATK menunjukkan hampir mencapai 8 triliun. SPT-nya dia laporkan 38 miliar. Tapi transaksinya sampai 8 triliun kata PPATK. Bayangkan aja. Kalau 10%-nya harusnya 8 triliun, 80 miliar harusnya dia bayar pajak. Kalau 10%, sekarang udah 11%. Sehingga perbedaan data tersebut ya, dari yang 38 miliar SPT-nya sementara transaksi 8 triliun, ada perbedaan data. Sehingga DJP diharapkan memanggil beliau, kenapa dia melaporkan SPT-nya 38 miliar, sementara transaksi dia mencapai 8 triliun. Lalu apa yang terjadi dari statement dari Sri Mulyani di media sosial? Akibat dari pernyataan Sri Mulyani, netizen di media sosial bahkan ikut mengomentari hal mengejutkan ini dan meminta kepada Sri Mulyani untuk membeberkan kepada publik siapa oknum yang dimaksudkan beliau. Ya, tadi kan ada oknum yang berinisial DY. Lalu ada juga PT atau perseroan yang berinisial BSI. Jadi publik meminta kepada Bu Sri Mulyani jangan cuman dibuat publik itu penasaran dengan menyebutkan inisialnya. Kenapa harus takut Bu Sri Mulyani membongkar itu? Kalau benar kan enggak harus takut, supaya publik percaya kepada kementerian di bawah Ibu ya. Jadi kita berharap pada Ibu Sri Mulyani jangan takut-takut membongkarnya, supaya para pengemplang pajak yang lain itu gentar untuk bermain-main mata. Jadi dengan adanya temuan dari Menko Polhukam, lalu PPATK juga membongkar transaksi mencurigakan tersebut, kita harapkan Ibu Sri Mulyani nggak main-main lagi ya, karena kementerian beliau sekarang disorotin. Bayangkan aja di kementerian beliau itu banyak sekali oknum yang memiliki kekayaan di luar pendapatan dan jabatannya. Ya, lagi-lagi kita minta sama KPK panggil tuh orang-orang yang mempunyai transaksi mencurigakan di luar dari jabatan yang diembannya. Kalau misalnya dia tidak bisa membuktikan harta kekayaan itu dari mana, udah, berarti ada gratifikasi kepada pejabat tersebut. Telisik itu. Ini
dari mana uangnya atau bisa masuk ke rekening dia, ini transaksi apa. Ya, supaya negara bisa membangun ini lebih baik. Ingat, IKN lagi dibangun oleh Pak Jokowi. Terus dari mana dananya? Kenapa kita harus minta-minta kepada negara asing untuk mau berinvestasi di IKN? Sementara di dalam negeri sendiri ada uang yang berseliweran, nggak tahu dari mana, tidak dibongkar. Ya, mudah-mudahan Pak Mahfud MD kita harapkan bisa terus bersuara. Karena sekarang harapan masyarakat itu sudah ini ke Pak Mahfud MD ya, besar sekali kepada beliau. Karena baru dia menteri yang berani membongkar kasus-kasus yang mencurigakan. Ya, di kepemimpinan Pak Jokowi baru Mahfud MD yang berani membongkar, yang lain belum ada. Ya, jadi Pak Mahfud MD semoga diberi kesehatan oleh Tuhan Maha Esa supaya tetap bersuara membongkar kejahatan-kejahatan atau terutama transaksi mencurigakan. Juga kejahatan terkait dengan adanya penyelewengan hukum di penegak hukum. Ya. Waktu kasus Brigadir Joshua, Bapak Mahfud MD juga yang membongkar atau yang mensupport kami dari tim Tampak juga kepada tim pengacara dari Brigadir J. Ya, luar biasa. Pak Mahfud, mudah-mudahan Bapak diberi kesehatan oleh Tuhan. Ya. Di akhir sesi kami mau membagikan quote terkait bagaimana seorang pemimpin harusnya bertindak agar dalam menjalankan kepemimpinannya warga yang dipimpinnya bisa percaya. Jangankan untuk mensejahterakan, paling tidak memberi rasa percaya dan kenyamanan ketika pemimpin tersebut memimpin masyarakatnya. Saya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Nelson Mandela. Nelson Mandela mengatakan begini, pemimpin yang baik harus siap berkorban untuk memperjuangkan kebebasan rakyatnya. Kenapa di sini saya mengambil apa yang dikatakan Nelson Mandela? Ini terkait dengan kebebasan. Ya, ada juga kaitannya dengan adanya transaksi mencurigakan yang sekarang beredar di Kementerian Keuangan. Ya, pemimpin baik itu dia harus buka itu, walaupun pahit, karena itu di bawah kementerian beliau. Itu aja yang bisa kami sampaikan hari ini. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum mensubscribe, tolong di-subscribe, share, dan bagikan kepada teman-teman saudara, sehingga semakin banyak orang tercerahkan dari channel ini, karena channel ini mensuarakan kebenaran terkait dengan politik dan hukum. Kalau ada hal-hal yang mau dibahas, silakan komen atau berikan sarannya, biar kami angkat permasalahan tersebut. Itu aja yang kami bisa sampaikan pada hari ini. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.